Halo, shalom saudara-saudara. Hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, mengurapi setiap hati orang-orang yang mendengarkan firman ini, menjadi kekuatan bagi setiap masalah kita. Mari kita berdoa, buka hati untuk Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Saya akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan, tapi saya akan mengambil dari refnya aja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak pernah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami setiap hati yang mendengarkan firman ini Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan, membuka hati kami Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, urapi kami ya Bapa. Biarlah kuasa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan tentang bagaimana setiap orang dibentuk oleh Tuhan. Sejak dalam kandungan, Tuhan sudah punya rencana bagi setiap orang masing-masing, dan masing-masing berbeda. Yang satu dengan karakternya seperti ini, yang satu demikian pula. Tapi satu hal, setiap Tuhan membentuk kita tidak buruk, tidak jelek, tetapi kita berharga di mata Tuhan. Tetapi saat kita bertemu dengan seseorang yang cacat, seseorang yang mempunyai kelainan, lalu kita berpikir, masa iya sih Tuhan membentuk manusia seperti itu? Tidak. Tuhan membentuk sesuatu manusia itu ada rencananya. Bisa rencananya melalui penyakitnya, bisa rencananya melalui karakternya. Tapi tergantung bagaimana kita membuka hati untuk Tuhan. Bagaimana kita mau dibentuk dengan sedemikian rupa. Kita ini semua berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat kekurangan kita. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dapat dibentuk oleh Tuhan. Kita bisa dibuka Ulangan 30 ayat 2-3a. Karena yang terindah belum tentu yang terbaik. Sebagaimana hal yang terjadi dengan Lot, yang telah memilih baginya lembah Yordan, wilayah Sodom dan Gomora yang akhirnya Tuhan hancurkan. Karena apa? Itu kembali karena manusianya. Manusianya sudah jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan marah dan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi dari sekian orang, Tuhan melihat masih ada orang yang mau taat sama Tuhan. Masih ada orang yang mau takut akan Tuhan. Sekarang yang terjadi pada kita, di tengah keadaan sekarang ini, corona, krisis ekonomi, apakah kita bisa mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih tidak marah-marah sama Tuhan?
Ini adalah masa penampian. Tuhan mau lihat siapa yang masih bertahan dalam ujian di saat-saat seperti ini. Apakah kita menggerutu? Apakah kita marah-marah? Atau kita menyalahkan keadaan karena Tuhan? Tapi satu hal yang saudara-saudara harus ingat. Kalau kita hidup di dalam tangan Tuhan, kalau kita hidup bersandar hanya pada Tuhan, semua itu kita tidak akan pernah mengalami. Percaya. Di firman Tuhan katakan, hanya orang-orang benar yang ada dalam perlindungan Tuhan. Sakit memang rasanya, ujian, cobaan itu sakit sekali. Tapi saat kita buka hati untuk Roh Kudus masuk dan memimpin setiap perjalanan hidup yang kita lalui, percaya, asalkan kau tidak ada celah iblis masuk dalam dirimu, tapi biarkan Roh Kudus yang masuk dalam hidupmu. Lepaskan kekhawatiran, lepaskan keraguan, lepaskan kecemasan. Pegang terus janji Tuhan. Ketika dirimu menyimpan sesuatu yang tidak engkau harapkan, tetap belajar bersyukur. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang terbaik untuk hidupmu. Bersabarlah, jangan sampai engkau mengakhiri kesabaranmu dengan bersungguh-sungguh, tetapi ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku mampu melalui semua ini. Terima kasih Tuhan, walaupun aku hanya makan nasi tanpa lauk pauk. Dan Tuhan akan melihat hatimu. Tuhan akan melihat kesungguhanmu. Percaya, Dia akan kembalikan 2 kali lipat. Karena engkau adalah anak yang paling dikasihinya. Engkau adalah biji mata Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita melalui Roh Kudus. Pegang teguh. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan satu pujian. Refnya, kenapa saya bilang waktu Tuhan? Karena hari-hari ini waktu Tuhan kita nggak tahu. Hari ini kita bisa bernafas, dikasih kehidupan, itu bersyukur. Kita nggak tahu hari ini, besok atau lusa. Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan nyanyikan ref waktu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak pernah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami semua Tuhan. Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Tuhan memberi kelegaan, yang sakit disembuhkan, yang hatinya sedih dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera sukacita kami terima Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Lawatan Tuhan luar biasa untuk bangsa kami. Pulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Kami serahkan Presiden Bapak Jokowi dan Pak Maruf di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan
yang memimpin, beri hikmat marifat untuk beliau memimpin bangsa ini dengan damai sejahtera sukacita. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak akan dipulihkan. Pelawatan Tuhan terjadi besar-besaran Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari semuanya kita angkat tangan kita dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe, like. Tuhan memberkati.